Oke, halo hai, ketemu lagi bareng Miss Ais. Kali ini Miss akan coba bahas apa itu kalor gitu ya. Kita kemarin udah sempat bahas tentang perubahan suhu. Kemudian ya, saat ini kita akan belajar lebih jauh tentang kalor gitu kan. Miss, apa bedanya kalor sama kolor ya? Oke, akan kita bahas lebih lanjut di sini. Oke, karena kita akan ngomongin tentang kalor, jadi kita sebelum lebih jauh ngomongin tentang kalor itu kayak gimana sih? Kita cari tahu dulu definisinya apa. Nah, ternyata definisi dari kalor itu adalah energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu. Nah, itulah yang disebut dengan kalor. Jadi kalau misalnya nih, ada suatu panas gitu ya, ada suatu energi panas, dan dia itu dipancarkan gitu ya, terhadap suatu benda, tapi benda tersebut ternyata tidak mengalami perubahan suhu. Berarti di situ tidak ada kalor yang terjadi, meskipun dia menerima energi panas. Jadi kalor itu jelas banget, di sini definisinya harus ada perubahan suhu, kayak gitu. Tapi ada juga definisi yang kedua, yang bilang kalau misalnya kalor itu adalah energi panas yang pindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi ada perpindahan ya, ada perpindahan energi dari yang. Jadi energi itu kan selalu identik dengan suhu, karena di mana ada di mana ada energi pasti di sana ada suhu. Ketiadaan energi maka berarti ketiadaan suhu atau temperatur, kayak gitu ya. Kita udah bahas bagian itu di tentang suhu ya, mulai dari Kelvin lah, mulai dari Celsius, dan kita mulai bahas di sana bahwa 0 Kelvin itu adalah kondisi di mana ketiadaan energi sama sekali, dan itu most likely gak bisa terjadi di bumi. Terus di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang kalor ya. Jadi itu tadi tentang definisi kalor. Kita langsung aja coba ke ini ada tara kalor mekanik. Oke, kenapa sih kok namanya bagus banget ya, kayak nama anak ya? Ada kata tara, ada kalor, ada mekanik gitu ya. Nah, sebenarnya gini. Jadi tara itu adalah setara. Jadi setara itu kayak ukuran gitu ya. Tara itu adalah yang kaitannya pasti dengan pengukuran ya, tara. Kemudian kalor yaitu tadi yang ada energi, ada perubahan suhu, dan mekanik. Mekanik itu kalian mungkin belum pernah dengar, tapi kita akan belajar lagi tentang energi mekanik nanti setelah bab ini. Oke, jadi tara kalor mekanik ini adalah suatu hubungan antara satuan kalor dengan satuan energi mekanik. Oh, jadi mereka berhubungan, Miss? Iya, jadi antara kalor dengan energi yang dimaksud di sini adalah energi mekanik itu saling berhubungan. Hubungannya gimana? Apakah musuhan atau baik-baik aja atau gimana? Nah, kita akan cek lagi di bawahnya di sini ya. Di sini Miss sudah definisikan ada kalori, ada joule. Jadi gini, karena kita dari tadi ngomongin satuan gitu ya. Di sini ada satuan kalor, ada satuan energi. Nah, mungkin kalian harus ingat-ingat lagi materi tentang satuan dan juga besaran gitu kan. Jadi kalau kalor itu adalah besaran, maka satuannya apa gitu kan. Ternyata kita bisa tahu bahwa kalor itu memiliki satuan berupa kalori. Kemudian energi itu biasanya mempunyai satuan berupa joule. Seperti panjang mempunyai satuan meter. Kemudian suhu mempunyai satuan Kelvin. Nah, ini sama. Si kalor punya satuan kalori, energi yang maksud di sini adalah energi mekanik khususnya itu mempunyai satuan joule gitu. Karena kita tadi udah bahas tentang satuan besaran gitu ya. Besaran kalor mempunyai satuan kalori, besaran energi mempunyai satuan joule gitu kan. Nah, emang mereka itu apa sih kayak gitu kan. Jadi kayak nanya, sebenarnya meter itu apa sih gitu kan. Sebenarnya detik itu apa sih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan, jadi sebenarnya kalori itu definisinya adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi misalnya Miss Ais tuh punya 1 gram air gitu kan, 1 gram air. Misalnya suhu awalnya itu adalah 25 derajat Celcius gitu kan. Nah, Miss Ais tuh pengen air 25 derajat Celcius ini berubah menjadi 26 derajat Celcius. Otomatis naik 1 derajat kan. Untuk bisa mengubah air yang Miss Ais punya yang beratnya cuma 1 gram itu dari suhu 25 derajat Celcius jadi 26 derajat Celcius itu membutuhkan yang namanya 1 kalori kayak gitu. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Kemudian joule itu adalah satuan energi yang diperlukan untuk memindahkan benda 1 kilogram. Jadi kalau misalnya Miss Ais punya benda 1 kilogram, terus Miss Ais kasih dia dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, dan dia bisa berpindah sejauh 1 meter. Itu dia berarti sudah memerlukan energi sebesar 1 joule kayak gitu. Terus gimana hubungannya, Miss? Masih nggak mudeng, Miss? Masih ngawang gitu ya? Oke, jadi karena mungkin kita nggak asing ya dengan bungkus makanan kita yang biasanya di sana tuh ada tulisan kalori gitu kan, kebutuhan kalori gitu kan. Misalnya susu atau tempe atau ciki kalian yang kalian makan itu ada informasi nilai gizinya. Mereka itu menyumbang berapa kalori untuk kebutuhan energi kalian. Nah, kayak gitu loh. Nah, jadi mereka tuh saling berhubungan sebenarnya antara kalori dengan joule. Nah, hubungannya itu mereka bisa dikonversi
gitu. Karena kita lagi ngomongin tentang tara kan. Jadi kita lagi ngomongin tentang konversi. Karena mereka bisa dikonversi. 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Kemudian 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Oke, it's okay. Kalian mau pilih yang mana? Mungkin lebih enak kalau misalnya pakai 1 kalori lah. Oke, it's okay. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Gitu. Kenapa Miss bilang salah satu aja? Karena sebenarnya gini, dari sini, dari 1 kalori, jadi di 1 kalori ini dia juga ada satuan joule. Di satuan yang bawah ini 1 joule itu juga ada kalorinya. Jadi kalian tinggal manfaatkan sifat perkalian. Kalau misalnya kalian udah tahu satu, yang kalian mau mencari bagian, misalnya kalian tahu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, kalau 1 joule berarti berapa? Nah, kalian tinggal menggunakan rumus perkalian yang udah Miss sering bilang. Kalau misalnya kita tahu perkalian 10 itu sama dengan 2 dikali 5. Jadi kita bisa tulis bahwa misalnya 4,2 ini adalah sama dengan 2. Kemudian joule itu sama dengan 5 gitu kan. Oke. Nah, untuk mencari nilai joule atau mencari 5 gitu ya. Berarti kita harus ngapain nih? Berarti 10 harus dibagi dengan 2. Berarti kalau kita mau nyari joule itu sama dengan apa? Kalori, 1 kalori gitu ya dibagi dengan 4,2 joule gitu. Nanti hasilnya akan sama seperti yang ada di sini 0,24. Kalau nggak percaya silahkan kalian hitung sendiri manual, boleh pakai kalkulator juga boleh. Jadi 1 dibagi 4,2 itu hasilnya berapa? Pasti hasilnya yang ada di bawah ini. Jadi makanya disarankan kalian ingat satuan aja, 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Oke, langsung kita capcus aja ngomongin tentang formula atau rumus, karena sains tanpa rumus atau formula sebagai taman tak berbunga. Oke, kalor dan perubahan suhu benda. Jadi gini, misalnya kita pengen tahu nih, kalau misalnya ada air gitu ya, misalnya kita punya air aja, air ajaib atau air apa, dia tuh suhu awalnya 5 derajat Celcius gitu kan, tapi lama-kelamaan dia jadi 7 derajat Celcius gitu kan. Nah, di sana kan berarti terjadi perubahan suhu benda ya kan. Benda di yang dimaksud adalah air gitu kan. Tapi sebenarnya apa aja di dunia ini benda itu pasti bisa mengalami perubahan suhu, ya nggak sih, ya kan. Nah, terus otomatis karena terjadi perubahan benda, ingat definisi kalor ya, ada perubahan benda, otomatis maka sih terjadi kenaikan suhu berapa atau mungkin terjadi penurunan suhu berapa gitu. Dan delta T ini adalah suhu akhir dikurangi suhu awal gitu. Dan ini boleh dalam derajat Celcius. Oke. Jadi kita udah ngomongin tentang kalor dan perubahan suhu. Nah, gimana kalau misalnya kalor itu menyebabkan perubahan wujud gitu. Misalnya air gitu kan. Air itu kan bisa macam-macam bentuk atau fasenya, mulai dari padat, bisa gas, bisa cair gitu ya. Cair, padat, gas gitu kan. Misalnya es itu kan padat, terus dia menerima kalor gitu kan. Es itu kan suhunya 0 derajat Celcius gitu misalnya. Terus kemudian dia menerima panas, otomatis dia akan mengalami perubahan wujud menjadi cair gitu kan. Nah, kita juga bisa ngitung kalor yang terjadi pada perubahan es menjadi air, itu kita bisa, atau es menjadi cair itu bisa. Nah, dengan cara apa? Kita menggunakan Q sama dengan masanya berapa dikali dengan kalor leburnya. Kalor lebur ini biasanya terjadi pada perubahan benda dari padat menjadi cair. Jadi dia melebur. Kemudian kalor uap ini berarti dia dari apa? Dari cair ya, jadi ke uap atau gas. Nanti biasanya diketahui di soalnya. Jadi udah diketahui kalor uapnya berapa, kalor leburnya berapa. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek kapasitas kalor, yaitu dengan satuan joule per Kelvin. Itu menggunakan kapasitas kalor, jadi C besar capacity, Q per delta T. Kayak gitu. Delta T tadi udah tahu ya, itu adalah selisih suhu. Kemudian C besar ini juga kita bisa cari dengan cara M dikali kalor jenisnya berapa. Oke, by the way ngomong-ngomong soal kalor jenis gitu ya, atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebut dengan specific heat gitu. Itu setiap material itu punya specific heatnya sendiri atau punya kalor jenisnya sendiri. Ya, misalnya gini, ada air yang cair itu punya kalor jenis yang relatif besar gitu. Nah, nanti apa hubungannya misalnya? Nanti kita bisa ngecek hubungannya dengan kita melihat pada rumusnya. Misalnya gini, kita tahu bahwa Q yang di rumus sebelumnya itu sama dengan M dikali C dikali delta T gitu kan. Otomatis kalau misalnya kita cari hubungan antara gimana sih antara hubungan antara C dengan delta T gitu ya, maka kita harus menggunakan ya perkalian kayak biasanya. Misalnya gini, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah angka 10 sama dengan 5 dikali 2 gitu ya. Nah, 5-nya ini yang bikin kotak itu adalah yang ini. Kemudian kita disuruh mencari, kalau misalnya saya ingin mencari C, berarti caranya gimana? Oke, kita cari C kali delta T gitu ya.
beda. Karena kita akan mencari C kali delta T, berarti kita sama dengan mencari 2 gitu kan. Jadi ini kita lingkari ya, karena kita akan mencari ini. Jadi untuk mencari 2 atau C dikali delta T itu sama dengan apa? Q dibagi dengan M gitu kan. Oke, paham? Nah, terus kita cari lagi. Karena kita akan mencari hubungan C dengan delta T, maka mereka harus dibuat pada ruas yang berbeda. Oke, kita cek lagi kayak tadi ya. Kita ini bikin ini jadi kotak gitu ya. Terus kita bikin ini menjadi satu kesatuan. Kesatuannya boleh apa aja sih? Misalnya ini dibikin trapesium ya. Oke, jadi untuk mencari delta T itu berarti dengan cara apa? Berarti kita dengan cara Q per M dibagi dengan C per 1 gitu kan. Jadi sama dengan delta T itu sama dengan Q per M dikali C. Jadi hubungan antara C dengan delta T itu adalah berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Karena delta T ada di atas sedangkan C-nya ada di bawah. Jadi gini loh, sorry karena jadi miring-miring ya. Ya. Jadi kan ini ada di ruas atas, ini kan sama dengan 1/1 dia. Dan C-nya ini ada di ruas bawah gitu. Jadi ini merupakan hubungan yang berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kapasitas kalor air itu 4,18 dan ini adalah besar ya, termasuknya dibandingkan dengan yang lain. Berarti perubahan suhunya yang akan terjadi itu adalah kecil. Jadi ketika dia menerima kalor, perubahan suhunya itu akan kecil. Karena apa? Karena jumlah kalor jenisnya atau C itu cukup besar gitu. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau misalnya delta T-nya besar berarti C-nya kecil. Kalau misalnya C-nya besar berarti delta T-nya bakalan kecil kayak gitu. Oke, langsung kita lanjut ke asas Black gitu ya. Asas Black ini adalah banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada benda dengan suhu tinggi, itu maka biasanya dia akan melepaskan kalor yang sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi kayak kalau misalnya dia ada benda dengan banyak kalor, biasanya kalau banyak kalor itu diidentikan dengan suhunya tinggi gitu kan. Banyak kalor suhunya tinggi karena suhu itu sesuai dengan tadi ya bunyi bahwa kalau misalnya kalor itu cenderung mengalir dari suhu atau energi yang tinggi menuju ke energi yang rendah atau suhu yang dingin. Jadi otomatis ketika suhunya tinggi maka dia akan melepaskan, kemudian yang energinya rendah dia akan menerima sehingga nanti terjadi keseimbangan. Dan kalor itu bisa berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan bahas lebih lanjut masing-masing contohnya. Oke, konduksi. Jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui kontak langsung. Kontak langsung di sini berarti terdapat kontak itu berarti terjadi sentuhan. Jadi kalau misalnya tidak terjadi sentuhan ya tidak akan terjadi perpindahan kalor. Misalnya apa? Misalnya di setrika. Di setrika itu di bagian atasnya di dalamnya sini terdapat pemanas. Dan pemanasnya itu ditempelkan dengan bagian alas setrika ini yang berupa besi atau baja ini. Dan nanti akan karena menempel gitu ya sumber panasnya dengan bajanya ini menempel, maka akan terjadi kontak ya. Mereka berhubungan. Otomatis kalornya itu bisa ditransfer, bisa berpindah. Oke, kemudian ini ada misalnya kita memanaskan suatu sendok atau apapun benda-benda logam gitu ya. Biasanya ketika dipanaskan ujungnya, maka panasnya bisa terasa sampai ujung lainnya gitu. Jadi kayak tapi kita harus kontak ya. Jadi ini ada kontak. Jadi ini dengan apinya dengan si logamnya tuh kontak, apalagi dengan tangan kita juga kontak, terjadi sentuhan, makanya kita bisa merasakan panasnya. Kemudian di gambar ini juga ada selimut. Orang selimutan itu juga salah satu bentuk konduksi dari energi panas. Jadi kadang misalnya di luar dingin gitu kan, dengan adanya di luar dingin itu maka kita menggunakan selimut untuk menghalangi energi panas yang ada di tubuh kita itu tidak kemana-mana. Jadi energi dari panas tubuh kita itu akan bersentuhan dengan selimut dan selimut itu akan kembali memantulkan kalor tersebut ya, tidak akan meneruskan kalor tersebut kemana-mana, tidak akan membiarkan kalor tersebut hilang. Jadi makanya kita akan merasa hangat. Sebenarnya hangat tersebut yang muncul dari tubuh kita sendiri. Terus misalnya ketika kalian bikin kopi ataupun air yang biasanya pakai air panas gitu ya, terus kalian taruh di gelas, entah itu gelas dari stainless steel, dari keramik, maupun dari kaca atau gelas. Nah itu biasanya ketika tangan kalian memegang itu kalian akan ngerasain hangatnya juga. Nah itu juga salah satu bentuk dari konduksi gitu kan, karena emang ada kontak gitu ya. Kontak antara apa? Antara air dengan si gelasnya. Dan akhirnya dari air ke gelas, nah gelas ke tangan kalian. Oke, lalu ini ada konveksi. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel. Oke, jadi yang dimaksud di sini kalau misalnya di konduksi tadi nggak ada benda yang pindah, air ya tetap di dalam gelas, gelasnya juga tetap diam, tangan kamu tetap menyentuh di bagian luar gelas gitu kan, tidak ada yang pindah, airnya tidak nyampe ke tangan kamu gitu kan, artinya tidak ada perpindahan, tetapi ada yang namanya kontak atau sentuhan gitu kan. Sementara yang konveksi ini yang terjadi adalah
memang pindah sezat-zatnya gitu loh. Misalnya itu ada kasusnya ada di oven ya. Jadi di oven itu yang partikel yang berpindah adalah berupa udara yang di dalam oven tersebut yang terpanasi gitu ya, karena ada mesin pemanas di dalamnya kayak gitu. Kemudian itu juga ada hair dryer ya. Hair dryer itu pertama kali di sini ada langkah-langkahnya. Pertama ada udara masuk terhisap oleh kipas yang berputar. Jadi di sini ada kipas yang muter. Fungsinya adalah untuk menghisap udara yang ada di sekitar. Kemudian setelah masuk, udara tersebut dipanasi oleh pemanas listrik yang ada di sebelah sini. Kemudian udara yang sudah dipanasi tadi akhirnya terdorong keluar oleh ada kipas yang berputar juga di sebelah sini. Jadi panasnya itu ya panas udara, udaranya gasnya itu mengalami pemanasan dan gasnya yang bergerak juga gitu loh. Nah kemudian ini ada ya angin darat dan angin laut ya. Mungkin kalian udah pernah belajar ini di SD, tapi kita akan coba ulangi lagi gimana sih kalor itu juga teraplikasikan pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada kasus angin darat dan angin laut. Oke, jadi kita akan perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini untuk bisa membedakan mana yang angin darat, mana yang angin laut gitu kan. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah anak panah yang berwarna biru. Jadi ini adalah angin laut dan ini adalah angin darat gitu. Oke, terus kenapa ada anak panah warna orange, Miss, gitu kan? Apa hubungannya kedua panah tersebut dengan kalor gitu? Semuanya berhubungan dengan kalor. Kita perhatikan ya, ini ada siang hari dan ada malam hari. Angin laut itu terjadi ketika siang hari, sedangkan angin darat terjadi ketika malam hari gitu. Kita perhatikan di sini ada 3 komponen yang harus kalian ingat ya sebelum Miss lanjut ke bagian berikutnya. Jadi ada komponen matahari gitu ya, matahari, kemudian ada darat dan ada laut. Di sini juga ada matahari, tapi karena mataharinya nggak ada ya, matahari, di sini juga ada darat dan di sini ada laut. Oke? Nah, kita perjelas lagi, mungkin kalian akan semakin bingung. Terus apa hubungannya dengan kalor, Miss gitu. Kita bayangkan daratan dan lautan itu seperti besi, batang besi yang ada di sebelah kiri dengan lautan atau air yang ada di sebelah kanan. Kayak gitu. Jadi daratan itu kita pasti paham kan bahwa daratan itu banyak terbuat dari padatan-padatan, sementara lautan itu berisi air. Iya atau iya? Gitu kan. Terus kenapa Miss gitu kan? Oke, di sini ada matahari kan tadi, di sini nggak ada matahari. Nah, kita asumsikan bahwa ketika misalnya ada daratan, kemudian lautan sama-sama dipanasi dengan api yang sama, maka mana yang akan cepat panas? Ada yang bisa mengira-ngira akan cepat panas yang mana? Mungkin dari kalian akan ada yang menjawab lautan gitu kan, atau air gitu ya dipanasi akan cepat panas. Salah, yang akan cepat panas adalah besi. Jadi kita bisa bilang bahwa daratan itu cepat panas, kena panas dikit langsung panas gitu kan, kayak gampang ke trigger gitu loh. Sedangkan lautan itu susah untuk dipanaskan. Nah, jadi kita bisa asumsikan api ini adalah matahari gitu ya. Kemudian kalau misalnya apinya ini dihilangkan atau mataharinya ini dihilangkan, mana yang akan cepat dingin? Maka yang akan cepat dingin adalah si besi. Karena besi tadi cepat panas, cepat dingin. Nah, kita bisa asumsikan bahwa, bukan asumsi, tapi ini memang kenyataannya bahwa besi itu memiliki koefisien muai lebih kecil daripada kalor jenis dari air. Kemarin kayaknya Miss juga, tadi kayaknya Miss udah nyampein kalau misalnya air itu memiliki kalor jenis yang relatif besar dibandingkan dengan benda-benda lain. Itu yang menyebabkan air itu susah untuk dipanaskan, susah juga untuk didinginkan. Kalian kalau misalnya nuang kopi, nyeduk kopi panas gitu cepat dingin nggak? Enggak kan? Coba kalau misalnya kalian pakai manasin besi, pasti cepet dinginnya daripada air. Ya boleh sih kalian buktikan, cobain di rumah. Terus kenapa kalau misalnya kalor jenis besi itu lebih kecil daripada kalor jenis air? Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana terjadinya energi atau kalor yang terjadi di udara di daratan maupun udara yang ada di lautan. Kita lihat di siang hari. Karena daerah daratan ini cepat panas, sedangkan lautan itu susah untuk dipanaskan, makanya si daratan ini udaranya akan cepat, apa istilahnya kalau orang kepanasan kan sesuatu terkena panas pasti akan memuai kan, jadi makanya dia akan panas, dan ketika suatu udara itu panas maka dia akan cenderung ringan, otomatis tidak lembab dong, tidak ada kandungan air dong, makanya udaranya akan naik gitu, karena ringan, karena kepanasan.
gitu loh. Dia menguap, airnya nggak ada gitu kan. Udaranya naik lah. Nah terus dari si lautan, karena dia masih dingin dan dia udaranya lembab karena dia tidak mudah tertrigger oleh panas dari matahari, makanya akibat dari udara ini bergerak ke sebelah sini, dari udara panas bergerak ke bagian yang dingin. Nah akhirnya yang dingin ini juga tergeser menuju ke arah darat gitu. Nah makanya biasanya kalau siang hari itu nelayan-nelayan biasanya pulang dari mencari ikan kayak gitu. Nah sebaliknya ketika malam hari harusnya lautan sudah dingin, tapi karena dia tidak cepat dingin, akhirnya udara yang ada di sini, udara yang ada di lautan, akhirnya memuai karena masih terpanasi oleh itu tadi siang gitu kan. Terus akhirnya udaranya memuai, terus naiklah ke atas. Kemudian setelah itu mendorong udara yang ada di daratan sehingga udara dingin yang ada di daratan, karena udara sudah dingin kan, karena sudah malam gitu kan, dia cepat dingin. Karena sudah dingin, makanya dia didorong oleh udara yang panas tadi sehingga ke arah lautan. Oke, get it? Jadi kalau misalnya masih bingung, nanti boleh tanya langsung ke Miss Ais. Oke, kita lanjut ke contoh konveksi lainnya, yaitu misalnya kita manasin air yang ada di panci, ada di teko atau apalah itu. Nah, itu akan terjadi perpindahan panas partikel karena dari api gitu ya akan memanasi kompor gitu ya atau memanasi alas dari si panci ini. Nah, kemudian air yang ada di bawah ini akan bergerak ke atas menuju ke samping, ke bawah lagi, ke atas dan ke bawah lagi kayak gitu. Jadi pertama air yang dipanasi itu kan ada di bawah sini kan, masih dingin nih. Panas karena tadi kayak Miss bilang, kalau sesuatu itu dipanaskan, maka dia akan cenderung ringan. Nah, karena habis dipanasin, maka kan jadi ringan tuh. Kalau ringan, berarti dia akan naik. Dari sini akan naik. Nah, setelah itu, yang di atas otomatis kan masih dingin. Dia berat. Nah, dia akan turun. Begitu seterusnya. Oke, kita bahas the last one about gimana kalori itu bisa pindah. Nah, sekarang yang terakhir adalah radiasi. Oke, radiasi. Wah, kamu kebanyakan nonton layar handphone, jadi kamu kena radiasi gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya perpindahan kalor yang radiasi itu adalah tanpa melalui zat perantara. Misalnya apa gitu kan. Sebenarnya ini tuh jadi bahasan yang seru karena kadang gini, misalnya nih ada api unggun di sini, ada kamu di sini, kamu lagi manasin tanganmu kayak gitu. Apakah itu bisa dibilang radiasi? Tapi kenapa itu nggak bisa disebut dengan konveksi? Gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa-bisa aja konveksi. Kenapa konveksi bisa juga mungkin? Karena dari sini ada udara yang ada di dekat sini kan akan terpanaskan kan. Nah, ketika terpanaskan itu mungkin udaranya bisa bergerak ke arah samping, meskipun ya kemungkinannya kecil juga karena kalau udara sudah dipanaskan maka dia akan bergerak biasanya naik gitu kan karena ringan, nggak akan bergerak ke samping gitu kan. Nah, banyak diskusi-diskusi seru yang ngomong kalau misalnya api yang kayak gini apakah bisa dibilang sebagai radiasi atau sebagai konveksi karena ada perantaranya yaitu udara kayak gitu. Kemudian di sini juga ada tapi yang biasanya paling spesial gitu ya, paling benar gitu itu adalah radiasi dari matahari karena matahari untuk sampai ke sini kadang nggak butuh udara tanpa perantara sama sekali karena di luar angkasa sana mungkin nggak ada udara, nggak ada atmosfer gitu kan. Oke, itulah. Dan di sini ada beberapa poin yang Miss kumpulkan dari buku BSE, mungkin kalian juga bisa menemukan di sana bahwa makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Kalau misalnya Miss Ais panas gitu ya, sedangkan kalian dingin-dingin aja, maka Miss Ais bisa memancarkan kalor yang besar juga ke kalian gitu loh. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada api di sekitar kalian, tapi sekelilingnya dingin ya nanti akan dipancari oleh kalor juga di sekitarnya atau di lingkungannya gitu. Kemudian makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi kalau misalnya ada matahari itu kan gede ya, berarti makin panas juga. Makin besar juga kalor yang sampai ke bumi. Tapi kalau misalnya matahari itu kecil banget, mungkin seplato gitu, ya Pluto, maka ya mungkin nggak akan sepanas kayak gini pada umumnya ini gitu. Kemudian makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Jadi kalau misalnya kalornya gede, itu biasanya dipanasin, memancarkan gitu, ngebagi kalornya. Tapi kalau misalnya dingin, dia justru malah menerima
kalor dari lingkungannya, kayak gitu. Terus kemudian makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya, ini mungkin berkaitan dengan mungkin kenapa kalian harus pakai pakaian gelap atau pakai pakaian terang kalau misalnya lagi panas-panasan gitu. Kalau panas-panasan ya mungkin kalian bolehlah pilih fashion atau baju-baju dengan warna cerah, karena kalau panas-panasan warna-warna tersebut tidak akan meradiasikan atau menyerap kalor banyak dari sinar matahari. Oke, lanjut lagi ke contoh radiasi. Itu ada di termos. Pasti kalian heran, kok bisa ya termos memanfaatkan sifat perpindahan kalor secara radiasi. Jadi gini, di termos itu kan ada sumbat gitu kan, ada tutup gitu yang biasanya, terus ada celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Jadi ini sengaja dibuat hampa udara. Kira-kira kenapa? Jadi tidak ada penghantar panas secara konduksi maupun konveksi. Jadi nggak ada penghantar, jadi nggak ada zat yang bisa jadi kontak maupun perantara untuk konduksi maupun konveksi gitu. Jadi makanya karena nggak ada perantaranya, hampa udara benar-benar dibuat nggak ada udara di sana. Nah, makanya termos itu bisa menjaga kalor yang ada di dalamnya, yaitu misalnya air panas itu tetap terjaga suhunya atau kalornya tidak berpindah atau keluar kemana-mana kayak gitu. Kemudian kalor ini juga penerapannya bisa kita jumpai pada homeostasis, yaitu homeostasis itu pengertiannya adalah pengaturan secara otomatis yang terjadi dalam tubuh agar kelangsungan hidup tetap dipertahankan. Kayak misalnya kadar gula darahnya tetap, suhu tubuhnya tetap, kerja jantungnya juga relatif tetap. Nah mungkin ini juga berkaitan dengan kalau misalnya kita lagi panas-panasnya nih gitu kan, terus kalian keluar banyak keringetnya, kira-kira kalian mungkin nggak sih kebelet pipis kalau pas lagi panas-panasnya? Nggak kan? Terus cuman kalau misalnya pas kalian kedinginan gitu ya, kedinginan, terus kebetulan kalian juga banyak minum, nah otomatis kalian juga akan membuang cairan tubuh kalian itu melalui banyak pipis ketika cuacanya dingin, kayak mungkin uh, pas hujan kayak gitu. Oke, by the way, jangan lupa subscribe Miss Ice biar nggak ketinggalan kalau Miss Ice upload video materi, biar kalian tetap up to date dan bisa ngerjain soal akhir semester nanti dengan lancar. Thank you, bye-bye.